Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran BPBK tentunya bagi siswa kelas 7 yang baru mungkin ya di SD-nya tidak pernah belajar di kelas 7, terutama di SMP kalian akan belajar tentang apa itu bimbingan dan konseling pelayanan BPBK ya, bimbingan konseling dan penyuluhan tentunya. Nah, untuk bab pertama yaitu mengenal bimbingan dan konseling di SMP. Bidang bimbingan yaitu layanan bimbingan pribadi sosial. Fungsi layanan pemahaman dan pengembangan. Kelasnya kelas 7 semester 1 ya, waktunya 1 kali 40 menit. Aspek perkembangan landasan perilaku etis. Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan yang didapat tentang layanan BK di SMP. Peserta didik mampu mengarahkan diri untuk dapat memanfaatkan layanan BK di sekolah dengan optimal. Mengenal bimbingan dan konseling, ya uraian materinya. Nah, apakah bimbingan dan konseling itu? Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diberikan kepada semua siswa, baik secara perorangan maupun kelompok, agar siswa dapat mengenal dirinya sendiri, seperti kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, mengembangkan potensi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sekolah, keluarga, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat ya tentunya. Dapat merencanakan masa depan, contohnya rencana adalah setelah tamat SMP dan juga agar siswa dapat menyelesaikan masalahnya dengan mengambil keputusan yang tepat. Nah, asas-asas bimbingan dan konseling. Sebelum tahu apa saja yang dapat kalian peroleh dengan adanya layanan bimbingan dan konseling, ada baiknya kalian tahu asas-asas yang dijunjung oleh setiap guru BK dalam melayani dan membantu siswanya agar siswa memperoleh kenyamanan serta kepercayaan terhadap guru BK selama proses layanan itu berlangsung. Nah, di sini yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana guru BK dituntut untuk dapat menjaga kerahasiaan apapun dari siswa yang meminta bantuannya. Jadi di sini ketika di kelas 7A misalnya mempunyai sebuah masalah, kemudian mendatangi guru BPBK-nya untuk meminta solusi. Nah, kelas ini, siswa ini tidak akan diketahui oleh siswa yang lainnya tentunya ya, menjaga kerahasiaan. Asas kesukarelaan, kedua belah pihak, baik itu siswa dan guru BK, harus sama-sama mengendaki apa yang akan dilakukan selama proses layanan, dan tidak ada paksaan. Jadi ketika kalian datang kepada guru BPBK untuk konseling, harus ada keikhlasan ya ketika diarahkan oleh guru BK lebih baiknya seperti ini, kemudian solusinya seperti ini, jangan merasa ini salah menurut BK. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi harus adanya keikhlasan dari siswa dan guru BPK sendiri ya, menghendaki apa yang akan dilakukan dan ditentukan secara bersama dengan siswa juga tentunya. Di sini ada asas keterbukaan, siswa juga harus mengungkapkan masalahnya dengan penuh percaya diri tentunya, dan juga dengan sepenuhnya. Sepenuhnya di sini tidak ada yang ditutup-tutupi ya, ketika kalian punya masalah atau ingin mempunyai cita-cita apa, bagaimana cara memperolehnya, dan jangan malu-malu ya tentunya. Itu keterbukaan. Asas kegiatan yaitu hendaknya guru BK dan siswa aktif berperan dalam kegiatan layanan yang dijalankan ya. Asas kemandirian, proses layanan berlangsung tidak lain mengharapkan adanya sikap mandiri dan mampu mengambil keputusan dari siswa baik itu secara pribadi, sosial, karir, dan belajar ya. Asas kekinian,
Nah, ini permasalahan yang terjadi pada siswa diharapkan akan membantu kehidupan di masa kini, meskipun adanya masa lampau yang berdampak dan memiliki keterkaitan. Contoh misalnya sekarang kan asas kekiniannya yaitu penggunaan gadget ya, karena di dalam kondisi pandemi ini kalian pasti sering menggunakan gawai atau HP ya. Nah, di situ terlalu berlebihan juga tidak baik. Jadi ada mungkin kecanduan bermain game online atau yang sebagainya, itu bisa dikonsultasikan dengan guru BK ya, agar mencari jalan keluarnya supaya tidak ketergantungan. Kemudian asas kedinamisan, yaitu diharapkan proses layanan BK berlangsung dinamis, selalu ada kemajuan dan berkembang sesuai kebutuhan. Misalnya ada perubahan awalnya sikapnya tadi ya, misalnya sering menggunakan gawai atau HP-nya bermain game online, dikurangi ya, misalnya bermainnya dari jam 8 malam sampai jam 9. Tadinya awalnya misalnya jam 8 sampai jam 12 malam gitu. Asas keterpaduan antara guru BK dan siswa hendaknya saling menunjang ya, menjalin keharmonisan hubungan dan dapat bekerja sama dengan banyak pihak ya yang dibutuhkan dalam satu proses layanan. Di sini banyak pihak di sini ketika kalian siswa mempunyai misalnya problem atau apapun itu, orang tua itu tetap harus tahu ya. Jadi adanya orang tua, kemudian Bapak sebagai guru BPBK, kemudian kalian sebagai siswa, kemudian ada koordinator BPBK-nya nanti, kemudian ada wakase kesiswaan yang harus mengetahui masalah-masalah yang kalian hadapi ya. Itu ya, jadi harus bekerja sama dengan banyak pihak. Asas kenormatifan. Di sini layanan didasar pada prinsip dan normal yang berlaku ya. Jadi tidak sembarangan juga. Kemudian asas keahlian. Layanan dilakukan dengan mengedepankan unsur profesional sesuai dengan keahliannya ya. Asas alih tangan kasus. Nah, jika guru BK sudah tidak dapat membantu memberikan layanan, maka siswa berhak untuk menegakkan alih tangan penyelesaian masalah pada orang yang lebih kompeten. Misalnya karena Bapak itu aslinya adalah guru bahasa Indonesia, ketika ada kasus tertentu yang sulit dipecahkan, nah nanti Bapak akan meminta bantuan guru BPBK lain ya yang lebih kompeten. Kemudian asas tuturi handayani. Layanan diharapkan dapat menciptakan suasana aman, mengembangkan teladan, dan memberikan dorongan ke arah positif. Nah, apa kegiatan bimbingan dan konseling? Di sini ada layanan orientasi. Nah, bisa dibaca ya, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran. Kemudian yang keempat, ada layanan pembelajaran. Nah, di situ ada ya penjelasannya, kalian bisa lihat. Nah, ditambah lagi ada layanan konseling perorangan, kemudian layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok ditujukan membantu siswa, aplikasi instrumen dan himpunan ya, konferensi kasus, kunjungan rumah atau home visit. Nah, ini biasanya hal terakhir yang dilakukan ketika ada permasalahan yang sulit dipecahkan ya di sekolah, jadi harus datang ke rumahnya. Karena tidak semua siswa yang mau mengungkapkan permasalahannya semua di sekolah, jadi harus datang ke rumah. Nah, di sini alih tangan kepada yang lebih ahli ketika sudah tidak bisa kemudian kepada alih tangan yang lebih kompeten. Bagaimana cara datang langsung ke ruang BK? Atau bisa kalau sekarang kan karena daring jaringan pribadi ya, atau chat langsung ke Bapak, misalnya curhat tentang bagaimana caranya supaya suka matematika, kemudian
kurang dalam pelajaran olahraga, yang harus dilakukan seperti apa, bisa ya. Itu juga salah satu bentuk layanan konsultasi. Jadi menggali potensi kalian mungkin yang lebih bisa mengarahkan lebih baik. Nah, di sini ada lembar kerja ya, tugasnya. Angket pengetahuan tentang bimbingan dan konseling di SMP. Nah, nanti kamu tulis di buku tulis nama nama kalian siapa, kemudian kelasnya kelas 7 apa, sekolahnya jelas SMP Pasundan 2 Cimahi. Pernahkah Anda mendengar kata BK, bimbingan konseling? Nah, kalau misalnya sekarang kan pasti pernah. Kapan pertama kali Anda mendengar atau mengetahui tentang BK? Nah, bisa kalian jawab sendiri ya. Bisa lah ini. Nah, yang paling penting nih, siapakah nama guru BK di sekolah yang sudah Anda kenal atau ketahui? Nah, nanti boleh ya dijapri ke Bapak ini. Tahu tidak nama Bapak siapa? Refleksi dan evaluasi. Ya, begitu saja ya. Tugasnya lebih sedikit. Jadi menjawab 9 pertanyaan dan refleksi serta evaluasi. Ya, ini ya terlihat jelas di sini. Nah, untuk pembelajaran tentang BPBK-nya pada bab pertama cukup sekian. Nanti bertemu lagi 2 minggu berikutnya untuk membahas bab yang lain ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.